Karena saya ngomong sama istri saya, Bu, kita udah nggak punya apa-apa nih, duit ini. Ya udah jual aja. Aduh, apa? Begitu bahagianya dia gitu kan. Aku tuh dia aja bisa berangkat kataku. Itu mungkin yang dinamakan orgasme spiritual. Masya Allah. Itu naik semuanya ya dari sini nih, muter di sini, kayaknya tuh ngumpul gitu. Saya tuh sebenarnya sekarang lagi bergerak hanya untuk memberikan apa ya, pemahaman tentang bagaimana itu memuliakan guru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih yang pertama nih. Pertama kali kita mau ngucapin terima kasih sama Kang Denny karena udah mau mampir datang ke tempat kami. Iya. Masya Allah. Kan silaturahmi. Silaturahmi. Moga-moga kan di sini satu memperpanjang usia. Amin. Menambah kita lebih akrab lagi jadi jarang slack. Moga-moga menambah rezeki. Gitu aja udah. Amin, paling gampang kan. Iya. Tapi memang hadisnya seperti itu Memang sih Kang. begitu. Iya makanya. Tapi Kang Denny ngerasain itu nggak? Ketika melakukan itu juga artinya bukan dalam arti aku mau silaturahmi hanya untuk rezeki, bukan. Tapi memang tiba-tiba ada aja Iya gitu. itu. Misalnya saya pernah sampai pada satu titik nadir. Jadi hal-hal seperti itu tuh kerasa banget jadinya. Jadi ketika kita berharap pada satu, sebenarnya yang membuat kita menjadi ini adalah karena ekspektasi. Itu yang membuat kita selalu kecewa. Karena apa yang terbaik menurut kita itu belum tentu gitu. Betul itu yang banget. menjadi itu kan sederhana sebenarnya. Ya. Jadi itu yang sebenarnya dibikin pemikiran kita lebih simpel, Ya. lebih sudahlah sederhanakan. Ekspektasi juga udah dikurangin lah seperti itu. Hanya lakukanlah tanggung jawab yang sudah ada. Karena saya udah punya anak, punya keluarga yang seperti itu tuh. Dengan hidup itu kan saya selalu mengatakan begini, hidup itu sebenarnya intinya apa sih? Mengharapkan ridhonya Allah. Udah. Masya Allah, Masya Allah. Dengan seperti itu, kalau mau mengharapkan, kita pun harus ridho dengan ketentuan yang Allah berikan. Itu aja udah. Jadi kan setiap apa-apa juga nikmatin aja semuanya. Dan semuanya pasti berjalan dengan lancar. Masya Allah. Tapi ya ini semua udah ditakdirkan sama Allah semua, termasuk Kang Denny datang ke sini juga takdir Allah juga udah, gitu bukan kan. Kebetulan kebetulan enggak semua udah tanggal segini ini ketemu sama Teguh Wisnu itu gitu udah ada jadwalnya. Udah jadwalnya. Kang, ini Masya Allah ya, baru awal sudah ada hal yang daging nih yang disampaikan Kang Denny ya. Karena ini sehat tapi ya. Sehat alhamdulillah. Anak berapa sih Kang? Anak saya sih sebenarnya 3. Oh 3, oke. Anak cowok, cewek, yang sama satu yang di paling gede perempuan, yang kedua perempuan, anak ketiganya laki, satunya lagi ini hasil dari doanya istri saya ketika haji tahun 2019 sebelum COVID. Oh Masya Allah. Jadi itu pas banget ya? Iya, sebelum COVID itu. Iya sebelum COVID maksudnya. Setelah itu kan berapa tahun tuh? Iya. Jadi doa di depan Baitullah tuh berharap bahwa ya Allah saya ingin punya anak tapi nggak mau hamil katanya. Dan akhirnya diberikan itu. Itu gimana itu Kang? Maksudnya? Jadi emang sebuah peristiwa perjalanan itu yang membuat ya kita nggak pernah tahu ya perjalanan seperti itu ya. Tiba-tiba jadi ini anak sebenarnya karena cucunya kakak saya. Oh. Jadi cucunya ibunya ini dulu sangat dekat. Jadi kalau apa-apa cerita sama istri saya. Oke. Dia cerita lagi hamil seperti itu ketika melahirkan meninggal dunia. Innalillahi wa inna. Itu makanya begitu ditelepon seperti itu langsung istri saya langsung udah anaknya sama saya karena si bapaknya anaknya 4 kerjaannya masih acak-acakan juga. Akhirnya dibagi-bagi tuh si kakak saya yang paling gede ngurus cucunya lagi tuh. Satu saya dapat satu itu, terus adik saya dapat satu, si bapaknya dapat satu lagi. Ayahnya tapi masih ada? Masih ada. Tapi kan kerjaannya masih ini tapi ini nggak belum apa-apa sama ayahnya kan? Oh enggak, saya nggak ada perjanjian di itu. Ini anak tetap anaknya dia. Iya tetap. Tetap. Ya. Semuanya. Saya makanya selalu menceritakan sampai dari mulai kecil dia bahwa bapaknya adalah dia gitu. Kamu nggak mau ketemu sama kakek kamu atau nenek? Iya, cerita misalnya ketemu sama om kamu itu, ketemu ayahnya. Saya selalu ceritakan. Dia mungkin nggak tahu, tetapi itu akan menurut saya masuk. Jadi ketika saya bawa walaupun hanya setahun sekali ketemu kakeknya misalnya ya, si anaknya udah tahu karena sering terdengar si nama ama gitu tuh. Kayak gitu. Akhirnya dekat, nggak terlalu harus berjauhan dan si
nggak ada apa maksudnya kalau suatu saat si bapaknya sudah mendapatkan rezeki yang dan dia mapan seperti itu, kalau dia mau mengambil silakan. Saya hanya bertugas hanya untuk mendidiknya secara memberikan sebenarnya apa ya? Yang paling saya takutkan adalah pendidikan sebenarnya. Oke, kenapa? Takutnya yang seperti itu. Kenapa maksudnya takutnya kan satu, yang keduanya itu karena perhatiannya kan. Pendidikan itu kan kalau misalnya seorang anak nggak ada figur satu di antara dua yang seharusnya hadir di awal-awal di usia golden age-nya itu akan terasa pincang. Dia mengharapkannya pasti dari pamannya dan pamannya kan belum tentu juga full untuk memberikan perhatian seperti itu. Jadi figur seorang ketegasan dengan kelembutan itu untuk menghaluskan hatinya harus ada. Maksudnya pendidikan itu ya? Iya. Lengkapnya maksudnya gitu. Iya. Salah satunya kan itu kan memberikan satu apa ya namanya? Buat dia ke depannya itu akan jadi karakter juga ya. Itu yang karena pertumbuhan karakter 0 sampai dengan 4 itu 50% otaknya bergerak. Itu kan kita harus latih terus. Oke. Ini Kang Denny seberapa seberapa tahu sih tentang dunia, kalau kita bilang ini kan berkaitan sama dunia parenting juga lah. Artinya disebut parenting enggak, disebut enggak parenting juga enggak. Sebenarnya maksudnya ini penting. Gini, saya selalu punya pemikirannya satu adalah kesuksesan seseorang adalah ketika dia melahirkan seseorang anaknya lebih baik daripada dirinya sendiri. Kamu bayangkan nggak dalam satu dekade Indonesia maju? Karena apa? Secara kualitas dia meningkat. Karena si anak-anak yang di bawahnya dia itu meningkat kan secara kualitas karena lebih baik daripada bapaknya. Nah, usahakanlah hal tersebut adalah salah satu prestasi yang sebenarnya harus didapatkan oleh seorang ayah. Prestasinya itu aja gitu. Udah penting jangan kalau kita lihat bukannya aku ngomongin yang sekarang ya. Anak-anak sekarang dengan kondisi milenial ini SQ, EQ-nya itu IQ-nya tinggi mereka karena konsumsi makanannya juga udah mulai tahu lah ya seperti beda dengan walaupun masih stunting masih ada lah ya. Tetapi stunting juga bukan hanya karena kemiskinan tetapi karena ketidakmengertian seorang ibu, pengetahuannya dia itu juga. Nah, ini yang harusnya kita olah ke mereka sendiri gitu. Nih, kalau misalnya mereka udah tahu, itu biasanya kan mereka pasti si anak-anak ini pinter tetapi nggak diajarin secara karena mereka mendapatkan kemudahan banyak. Ya, informasi segala macam. Semuanya gampang. Kamu mau makan aja. Contoh yang kecil aja. Anak saya yang laki aja itu. Umur berapa, Kang? Sekarang kelas 2 di MAN 4 dia. Di madrasah. Iya, sekolahnya. Bukan dong, MAN 4 sini Lebak Bulus. Lebak Bulus, sorry. Iya. Bagus tuh. Iya. Makanya lucu juga waktu dulu tuh saya berpikir madrasah nggak kepikiran kan? Lah makanya saya dulu tapi begitu si ibunya memperkenalkan. Karena kalau pendidikan saya kasih si ibu. Ibu tuh wah luar biasa nyari benar riset segala macam gitu. Iya betul. Untuk anaknya tuh pasti yang terbaik. Masya Allah. Terus dia lihat, ini bagus madrasah tapi Cambridge. Masya Allah. Jadi kita harusnya sebenarnya nggak bayar kan, tetapi karena kurikulumnya Cambridge, jadi kita bayar si kurikulum Cambridge itu. Tetapi kan kelihatan sekali setiap mereka mau tes harus store hafalan. Masya Allah. Ya kan? Jadi basicnya pasti kuat kan? Maksudnya tuh secara fondasi agama juga kuat. Iya, gitu maksudnya kita seorang ayah tuh jadinya kayak apa? Bukan ngerasa tenang gitu. Tenang nih gitu. Bukan berarti kita lepas juga ya. Karena figur seorang ayah di rumah juga harus tetap ada gitu. Tetap penting. Jadi menjaga sebuah kualitas hubungan dengan mereka tuh harus tetap ada seperti itu. Si SQ sama EQ-nya itu yang minimnya itu yang aku takutkan. Apa dampak yang Kang Denny lihat memang kalau di situ kurangnya apa? Apa dampaknya untuk anak-anak sekarang nih? Yang anak-anak sekarang ini ya, SQ sama EQ-nya kebayang ya. Jadi kalau misalnya sekarang anak-anak itu pintar, tetapi kita tidak mempelajarkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik seperti itu. Sebenarnya kita sedang memberikan sebuah ruang untuk anak-anak itu menjadi monster nantinya. Kamu bayangin nggak pinter tapi nggak punya arah. Aduh, ngeri itu. Jadi kepintarannya untuk dirinya sendiri, apa yang seenak-enaknya, tetapi dengan kecerikan-kecerikan yang dia punya. Tidak berbagi. Nah itu yang ditakutkan. Padahal kita butuh orang-orang sebenarnya, makanya disebut adab lebih utama daripada ilmu. Ya itu tuh kan memberikan sebuah bahwa itu tuh kelihatan gitu orang-orang yang seperti itu. Ilmu tuh penting sebenarnya. Jadi akhirnya bahwa pengetahuan itu adalah
sebuah kekuatan. Tetapi karakter itu lebih dari itu. Iya. Jadi karakter lah yang dibentuk, dan karakter itu segala sesuatu tentang kebaikan yang dia himpun dari dia kecil dengan lingkungannya semua yang ini mempengaruhi mentalnya dia sampai dia besar nanti seperti apa akan terbentuk di situ. Masya Allah ya. Jadi ini kalau misal didikan, aku tuh punya anak pertama yang cowok itu umur 9 tahun. Ya. Laki. Terus yang kedua 7 tahun cewek, ketiga juga cewek yang ke umur 5 tahun. Ya. Semenjak punya anak nggak tahu kenapa aku jadi benar-benar cukup lumayan concern soal dunia parenting lah. Pendidikan ya. Jadi memang apalagi kan sekarang kita informasi bisa dapatkan bukan hanya mereka ya, kita juga bisa dapatkan juga gitu. Dan banyak sekarang kan guru-guru kita yang benar-benar kalau pakar parenting lah kita bilang, itu banyak menyebarkan ilmunya, nggak hanya berbayar gitu loh, banyak yang free juga disebarkan di dunia media sosial gitu kan. Tinggal kita mau nyari lah. Betul. Nah jadi aku sama Shiren memang bisa dibilang nih orang tua baru lah. Kami ini kan baru nikah 10 tahun ya kalau nggak salah. 10 tahun. Ya 10 tahun ya. Paling nggak kamu sudah melalui sebuah krisis pertama. Krisis pertama 5 tahun ya Mas? Di 8 tahun biasanya, 5 tahun sampai 8 tahun itu krisis pertamanya tuh. Oh ya? Iya. Gimana boleh tahu nggak sih? Maksudnya krisis itu kan sebenarnya itu hanya satu penelitian bahwa iya tergantung kalau misalnya kan? Kalau misalnya kita punya dasar yang baik dengan yang baik, krisis itu tidak akan pernah ada. Terus krisis itu karena apa? Karena biasanya pertentangan, ada kemauan ini, kemauan itu, terus tidak ada landasannya gitu. Mulai karena tidak mengerti tentang nilai-nilainya di dalam sebuah keluarga. Jadi kadang-kadang istrinya pengennya kayak begini gitu. Terus si suaminya pengen gini. Dengan asumsi masing-masing. Iya. Dan dialognya tidak tersampaikan, egonya yang muncul, kadang-kadang mereka susahnya kayak begitu ya, ketika misalnya ada suaminya, ada si istrinya yang kerja, tetapi si suaminya di rumah, sebenarnya itu kan tinggal bentuk kerjasama sama komitmen. Apapun yang terjadi kalau misalnya, ini saya selalu percaya bahwa ketika saya keluar rumah, terus saya kerja, ada doa-doa dari istri saya yang mendoakan untuk saya mendapatkan rezekinya, gitu kan seperti itu. Betul. Kalaupun istri saya kerja pun juga pasti ada doa-doa suaminya yang mendoakan istrinya itu kerja, karena memang bersama-sama seperti itu. Tapi Kang Denny memang nggak ada masalah ketika memang suami tidak bekerja, istri keluar kerja, nggak masalah itu kan? Nggak ada masalah juga. Yang penting saling support ya satu sama lain. Iya. Kalau misalnya kita sudah saling percaya, sebenarnya sudah tidak ada lagi yang harus kecurigaan seperti harapannya kan sebenarnya ini kita lagi ikhtiar, udah aja gitu. Tapi bukankah fitrah laki-laki itu memang keluar kan? Lah memang harusnya keluar makanya. Lah tapi kan saya nggak begitu. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu, ya saya nggak masalah gitu. Iya. Ya, tapi intinya kalau ya kemampuan biasanya orang-orang yang itu mungkin suaminya mengalami suatu hal. Kalau itu beda. Ya itu beda. Misalnya. Kalau sakit, memang nggak bisa lagi kerja keluar itu memang beda soal ya. Iya. Tapi memang punya kemampuan, terus dia nggak mau malas. Itu bahaya. Itu kan? bahaya itu. Karena apa yang akan dilihat oleh seorang anak-anaknya nanti ngelihat figur bapaknya seperti itu, kembali lagi nanti ngebentuk dalam dirinya. Betul. Dia melihat contohnya langsung di rumah loh. Langsung. Kang, menarik nih kalau misal ngobrol sama Kang Denny, aku ngeliat tadi kayak misal sekolah anak yang ketiga ya tadi ya. Yang ketiga itu di MAN. Ini kan landasan agama kuat banget sebenarnya. Ya. Yang lain-lain di mana sekolahnya? Kakaknya yang kedua, kakaknya yang pertama udah lulus ya S2. Dia tuh dulu sekolahnya? Dulu S1-nya dia di Unpad, dia ngambil kelautan. Terus S2-nya dia SBM ITB. Oh, oke. Jadi dia itu pemberontak. Maksudnya dalam arti positif ya? Konsep ya. Dalam arti konsep. Jadi saya tuh inovator dong. Sebenarnya bukan pengen ngedobrak aja bahwa bapaknya tuh enggak, menurut aku begini padahal sering debat dong sama Kang Denny. Sering kalau diskusi maksudnya. Diskusi kan kalau sama diskusi dia mah seru. Sampai biasanya saya selalu mengalah. Ketika yang pertama pun saya pengennya dia di SBM ITB. Kata saya, masuklah SBM ITB, udahlah kamu di sana. Kata, enggak kelautan itu Bapak tahu 2/3 dari Indonesia itu terdiri dari kelautan, belum dieksplorasi Pak. Padahal sumber daya yang namanya tenaga semua bisa didapatkan dari sana. Wah, kekayaan alam yang udahlah nggak apa-apa. Oke, ampun lah. Oke. Tapi akhirnya masuk ITB juga. Nah itu kan yang jadi masalah. Sementara saya berharap dia menjadi dosen. Jadi karena saya selalu memberikan ke dia bahwa
kamu tahu nggak jadi dosen itu begitu nikmatnya, kataku. Kamu tidak, karena saya ngajarin ke dia, ke anak-anak saya semua, jangan pernah nyari kekayaan, carinya kebahagiaan. Ketika kamu passionnya kamu sesuai dengan pekerjaan kamu, energi kamu bertambah, kamu bisa membangun dan mengembangkan si keilmuan itu sendiri. Oke, ini menarik nih, karena waktu itu pernah juga ngobrol sama salah satu teman, dan ya Masya Allah ya dia memang orang kaya banget, Terus saya tanya sama dia, lo kok bisa kaya banget tapi pola hidup lo juga cukup, dia sederhana orang. Iya biasa aja. Tapi kaya banget. Tapi dia bilang kayak gini, gue diajarin sama bokap gue, lo kalau jadi orang miskin, lo gak jadi apa-apa. Lo bakal gak dihargain sama saudara-saudara lo. Ini kan agak lumayan terbalik nih Kang. Artinya kan kalau Kang Denny bilang, udah jangan cari kekayaan tapi cari kebahagiaan. Passion kamu di mana, coba kejar. Betul. Gitu kan. Ini kalau lihat konsep kayak gini, pertama aku mau tanya sama Kang Denny. Kang Denny kenapa pilih arahnya, visinya seperti itu, kenapa? Setiap usaha yang kita lakukan dengan fokus tidak akan pernah bohong, hasilnya pasti bagus. Ya. Itu aja udah, ikutin aja. Itu karena nggak mau ada energi yang lebih di situ. Karena apa? Karena kita lebih fokus gitu. Oh, aku pengen ini lagi, pengen ngembangin lagi. Itu tuh udah jadi sebuah yang membawa dirinya menjadi orang untuk yang gue memang di sini aku mau pengen ngembangin ini, pengen ngembangin. Nah, bentuknya dari situ sebenarnya. Jadi kalau memang harus dia yang pertama memang ini balik lagi ke anak aku itu karena setelah dia masuk ke selesai kuliah S1. Ini yang satu ya? Iya, yang pertama nih. Tiba-tiba udahlah. Kayaknya S2-nya aku ke SBM aja. Itu aku langsung gubrak langsung. Aduh, kak ini semua itu. Tapi kebetulan dia untuk hal-hal itu lebih banyak mencerna. Maksudnya tuh secara IQ dia lumayan lah. Maksudnya tuh agak lumayan di atas rata-rata gitu. Jadi mencerna sesuatu tuh dia cepat seperti itu. Sampai akhirnya umur berapa sih, Kang? Sorry. Anak 29. 29. Sampai sekarang saya berpikirnya begini, kataku. Orang itu tidak mencari orang yang serba bisa, tetapi orang itu mencari orang yang ahli sebenarnya. Ahli di bidang itu. Iya, di bidang apapun ya. Ya, spesialisasi itu sangat penting sekarang itu. Makanya kataku juga, makanya kamu fokus. Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua kenapa? Yang kedua itu fokus. Dia tahu dia tidak terlalu maksudnya ahli di sini gitu. Bukan, dia tuh lebih ngerasa bahwa aku minatnya emang di sini. Udah. Apa minatnya, Kang? Minatnya dia di kesehatan. Oke. Jadi dari kelas 1 SMP, SMA kelas 1 dia udah memasukkan afirmasi ke dia. Dia pengen jadi dokter sebenarnya. Nggak, kenapa tiba-tiba muncul itu, kenapa? Ada dorongan dari orang tua nggak? Biasanya si ibunya yang suka ini. Asik ya kalau jadi dokter gitu-gitu. Adalah yang kayak gitu. Ada yang dibicarakan terus gitu ya. Sehingga sebenarnya itu kan sistem cuci otak sebenarnya. Ngobrol terus. Walau dia tanpa disadari kan tertanam ya. Sama seperti kalau kita ini ada agak ini geser dikit nih. Ketika si anak-anaknya dia kan sebenarnya multitasking tuh. Kalau kita berdua lagi ngobrol di ruang makan sama dia kayak gitu, biar kata dia lihat handphone, saya tapi pasti bercerita tentang kebaikan dengan istri misalnya. Dia nyerap ya. Baik. Dia walaupun kayak gini dia denger sebenarnya gitu. Jadi kata aku nggak apa-apa, biarin aja dia. Tapi tetap aja saya ceritain sesuatu yang tentang kebaikan teman saya atau dia bercerita tentang kebaikan kayak begitu. Ini yang yang anak pertama. Sekarang yang kedua ini dia di mana? Di UI. UI, ambil apa? Ngambil farmasi. Oh, farmasi. Jadi dia di kenapa ambil farmasi? Dia di UP-nya karena dia nggak terima waktu di UGM. Dari 600 orang lah, pokoknya 150 tes tertulisnya dia lulus, tes wawancaranya dia gagal. Tapi dia udah nikmatin, makanya dia berdoanya gitu aja. Kalau misalnya Allah memberikan, mohon jangan dikasih pilihan yang terlalu banyak gitu. Maksudnya kalau ini keterima, udah satu aja. Ya, gitu. Gitu dia nggak mau. Udah doa kayak gitu ya. Doanya udah kayak gitu. Ini SMA dua-dua di Bandung? Enggak, dia di Lab School kakaknya. Lab School Kebayoran? Kebayoran, Lab Sky. Yang kakak pertama? Yang kedua. Yang kedua, yang pertama? Yang satu di Bandung. Di Bandung di mana? Dia di SMA 10. SMA 10. SMA 10. Favorit ya kalau di Bandung 10? Enggak juga. Enggak juga. Tapi, saya tidak terlalu percaya dengan favorit enggak favorit sebenarnya. Kenapa? Cuman karena sebenarnya tinggal si anaknya aja seperti apa. Tapi kan pengaruh dari lingkungan tuh kuat banget. Ketika dia orang berlomba-lomba untuk jadi terbaik, dia jadi terpacu juga. Iya, biasanya seperti itu. Tetapi enggak juga semuanya bisa menjamin. Tetapi kebanyakan memang bisa terjadi seperti itu. Oke. Tapi Lab Sky itu yang di Kebayoran, itu rata-rata banyak juga teman-teman saya dari sana
Masya Allah anak-anaknya berhasil tuh. Bukan berhasil, sekarang tuh dari posisi yang ke belasan, dia sekarang ke-6 nasional. Nasional benar. Ya. Dan tahu nggak nomor 1 siapa? Nomor 1-nya si Tarnus apa si Uhamka ya? Bukan. Maksudnya itu Lab Sky, Lab School itu salah satu sekolah kalau nasional. Dia ke-6 dia di posisinya. 10 besar lah. Iya. Dia 10 besar. Nomor 1-nya itu Man. Oh, Man Ice, lupa aku. Man Ice, insan jadi kebayang. Sampai aku lupa. Itu enggak, soalnya itu ada ceritanya. Kenapa? Istri saya menangis hanya karena itu. Kenapa maksudnya? Jadi si Laskar ini anakku yang ketiga yang laki ini, kan si ibunya tuh pengen ke Man Ice itu. Oh. Itu Man Ice, dia udah tes gitu. Bayangin enggak dia ternyata tidak login masuk. Jadi dia ngerjain tapi tidak login. Ya Allah. Itu kan gitu maksudnya. Ibunya itu nangis gara-gara itu. Ya katanya, Allah. Laskar, aduh seteledor itu kamu. Sementara si ibunya kan waduh pengen banget di situ, berharap banget itu di Man Ice. Tapi ini buat teman-teman juga ya, artinya jangan menganggap Man ya kayak gimana. Man Ice ini sekolah favorit, dan kalau ada urutan 10 besar itu kalau nggak salah ada 3 Man Ice. Ya, tapi yang Serpong ya. Terus kalau nggak salah Jawa Tengah tuh nggak tahu, aku lupa ya. Pokoknya tiga Man Ice itu masuk di 10 besar, Kang. Iya. Artinya ini Masya Allah banget Man Ice. Dan ponakan saya itu dia Man juga. Terus dia bilang, saya tanya Man Ice itu gimana sih? Dia bilang, aduh Om, manggilnya Ayah Hino. Ayah itu Om gitu. Ayah Hino itu mah susah banget masuknya pertama. Iya. Terus kedua kalau masuk di situ itu kayak anak kuliah di sana. Artinya secara kualitas orang yang paling biasa aja itu udah level-level kualitas kualitas anak kuliah yang pintar. Berarti sehebat itu ya, Masya Allah ya. Iya. Makanya ya wajar sih kalau sampai istri sampai nangis ya. Masya Allah. Iya. Dan dia juga sebenarnya keterima di Lab Sky juga di mana? Si Laskar, cuman di IPS dia. Oh, emang nggak mau di IPS? Nggak mau, dia maunya IPA. Makanya ketika itu masuklah ke Kenapa mau IPA? Dia itu belum mengafirmasi dirinya ingin menjadi apa, tetapi dia itu ingin menjadi ilmuwan, kata dia tuh. Oh. Tetapi sampai sekarang ketika ditanya tentang setelah diolah-olah, bakatnya dia tuh justru di komunikasi. Jadi komunikasi? Iya, makanya waduh, kalau linjur, udahlah nggak tahu lah. Kalau linjur terserah kamu lah. Tapi kalau komunikasi bisa ikut bapaknya dong berarti nanti? Enggak juga, saya nggak pernah, tidak pernah mengarahkan tentang anak-anak mau jadi apa aja terserah. Yang penting dia seneng aja. Ya Masya Allah. Balik lagi ya ke tujuan tadi Kang Denny sampaikan. Karena ini menarik ya, Masya Allah ya. Karena ini kalau bisa bicara sama anak-anak, saya pengen tahu deh. Karena ini itu lucu nggak sih sebenarnya kalau di depan anak-anak? Nggak juga. Itu humor bapak-bapak tidak dimakan sama anak-anak itu. Iya. Jadi nggak kemakan sama mereka. Kemakan ya, mereka apa sih gitu ya? Cuek aja gitu. Tapi anak-anaknya Kang Denny ada yang seperti Kang Denny nggak? Maksudnya suka? Yang paling gede aja, yang paling ini sih lebih cenderung dia lebih seneng bercanda dia itu. Oh gitu. Dia tuh riang lah gitu, kasarnya tuh riang, nggak pernah mikirin, nggak terlalu banyak beban atau nggak ada memang, atau pikirannya memang nggak ada gitu. Iya kan? Maksudnya cuek aja yang hal negatif. Cuek, iya dia ini ya. Dia lebih cenderung kayak begitu. Masya Allah ya. Kami ini ngebayangin ya, kita sempat bahas ini, maksudnya karena ini kalau mau di keluarga gimana ya, lucu nggak sih mereka Kang Denny itu kalau di depan keluarga sama istri juga gitu? Sebenarnya nggak, kalau aku berpikirnya gini, kalau lucu itu kan sebenarnya profesi saya sebagai komedian gitu. Oke. Jadi kayak misalnya tahu profesinya kan, ini ada kalau misalnya di Jogja ada tukang beca. Nah dia ketika sama keluarganya dia nggak ngebeca, iya kan? Iya. Sebenarnya tetap saya harus karena di situ ada ada yang melekat dengan tanggung jawab saya, ya saya sebagai seorang figur kepala ayah, keluarga gitu, seperti itu. Kan ini tapi kalau kan FISIP kan? FISIP. Ya FISIP di Unpar ya? Unpar. Itu angkatan? Saya masuk Unpar 84, di Unisba Sinematografi 82. Sinematografi? Iya, 82. Aduh, ini kayak boleh diajarin nih.
Wah dulu, sekarang udah terlalu canggih, semua udah sistem digital. Kalau dulu kan ngakal. Kok sinematografi sih, Kang? Dulu 82-nya di FISIP beda. Jadi gini, saya masuk dulu Unisba, Universitas Islam Bandung itu, ngambil sinematografi. Oh, Unisba dulu maksudnya. Oke. Iya, setelah itu pindah ke FISIP di Unpar. Di Unpar. Oh, FISIP-nya ambil 84 ngambil HI. hubungan internasional. Oh, Masya Allah. Makanya kalau ngomongin tentang dunia politik, Kang Denny masih bisa nyambung kan? Di ILK kan banyak tuh bahas-bahas. Lumayan lah. Tapi saya masih suka baca-baca lah. Maksudnya tuh tentang perpolitikan di kita lah. Perpolitikan di kita ya. Karena ini lihatnya gimana sih kok perpolitikan di Indonesia sekarang? Saya beberapa kali diajakin orang-orang untuk terjun ke politik karena saya melihat politik itu sendiri justru maksudnya iklimnya ya. Itu yang membuat saya nggak tertarik. Kenapa tidak tertarik? Jadi sebenarnya ada dua partai yang ngajakin saya untuk masuk ke situ. Apalagi yang pertama tuh untuk DPR RI. Saya tanya dulu ke istri saya dulu kan. Kira-kira gimana nih? Dia cuman gini, "Pak, kamu sudah tua. Apa yang kamu cari? Tujuannya apa dulu? Tujuannya untuk apa gitu kan? Banyak waktu yang akan tersita. Sementara anak-anak nih masih butuh kamu seperti itu. Tinggal kamu pilihannya ada di kamu. Tapi kalau kamu pengen lebih kuat lagi, ya udah sholat aja 2 rakaat. Nanti dapat. Kalau misalnya dapat ya dapat. Kalau enggak ya ngapain? Asal jangan ngebohongin diri sendiri kayak gitu. Udah. Saya nggak dapat ininya. Nggak dapat feel-nya. Nggak dapat feel. Setelah istiqorah nggak dapat feel-nya. Saya ngerasa apa sih gitu? Apa yang saya cari itu di situ nggak ada. Nggak ada berarti. Nggak ada. Tapi concern nggak soal? Kalau saya memperjuangkan, saya selalu punya pikirannya begini. Ketika Indonesia tidak pernah memuliakan yang namanya guru, itu tidak akan pernah mendapatkan berkah. Tidak akan pernah mendapatkan berkah. Berkah itu bukan masalah kekayaan atau seperti apa. Tetapi adalah rasa aman, nyaman, tenang di dalam hati kita itu ada gitu. Nah itu maksudnya tuh makannya cukup, tenang. Udah tidak kita nggak punya pengen keinginan orang lain seperti ini. Enggak, menikmati aja gitu. Masya Allah ya. Kalau memang soal guru ini memang banyak. Ya saya juga diajarkan bagaimana bukan hanya kita memuliakan, bagaimana adab sekecil apapun kita terhadap guru itu harus baik gitu kan. Karena kalau kita memuliakan guru, insya Allah mudah-mudahan ilmunya bisa sampai ke kita gitu. Iya betul. Kalau kita tidak memuliakan, ya boro-boro nyampe. Keberkahannya hilang sebenarnya kan. Kan tapi dari tadi aku ngomong sama Kang Denny nih ya. Yang aku lihat Kang Denny banyak banget unsur Islamnya tuh sebenarnya kental banget. Walaupun nggak benar-benar nih yang aku tangkap ya. Maksudnya Kang Denny walaupun tidak secara terang-terangan bilang saya bahasanya kayak tadi soal kalau silaturahmi kan bisa ini itu sebenarnya kan hadis gitu kan. Terus ada yang hal-hal lain anak masuk pasti ada tujuannya dong. Fondasinya pengen agama gitu. Pastilah. Emang kehidupan agama di Kang Denny di keluarga gimana Kang? Ya gimana ya, memang itu kan dari dulu kah? Dari dulu kah apa waktu semenjak nikah? Enggak juga. Nah itu yang membuat istri saya lebih dahulu hijrah. Oh Masya Allah. Jadi saya selalu berpikiran bahwa hijrah itu mudah, istiqomah itu susah. Berat ya. Wah berat banget itu. Wah langkah kita tuh udah kegoyang-goyang. Jadi ketika saat itu 2000, jadi perjalanan saya tuh 2000 sampai dengan 2010 tuh saya aman-aman aja, nggak ada masalah. 2010 sampai 2010 itu saya aman-aman aja, masih ada mobil 4 kayak gitu-gitu. Wah, dapetin kemewahan lah yang seperti itu. Sampai duniawi lah ya maksudnya dapat lah. Ya duniawinya. 2010 mulai itu menurun, udah mulai berkurang kerjaan. Itu karena kerjaannya Kang ya? Kerjaan mulai berkurang. Karena saya nggak punya pekerjaan lain selain sebagai lelaki panggilan. Beneran, kalau dipanggil dapat duit, kalau nggak dipanggil ya saya sebagai orang berada di rumah nggak ngapa-ngapain, nganggur asli itu. Orangnya kayak begitu. Aku tuh agak-agak seniman sedikit lah kayak gitu. 2010 udah mulai tuh terkuras sampai dengan 2013. 3 tahun ya? Iya 3 tahun tuh terkuras. Mobil dijualin satu-satu. Mulai dari SLK 2 pintu jual, ya udah kemewahan gimana tuh, Caravelle jual, udah kayak gitu terus. Itu terus Teana jual sampai di terakhir 2013 itu ATM aku tinggal 28 juta. ATM saya 28 juta, hidup masih panjang ini. Oke.
2013. 2013. Ya. 2013 udah gitu. Ini sisa yang saya punya Alphard. Alphard 2005 dijual 2013. Akhirnya dijual. Karena saya ngomong sama istri saya, "Bu, kita udah nggak punya apa-apa nih, duit ini. Ya udah jual aja." Istri saya tuh orangnya mudah. Orang yang nggak pernah kayak udah kalau emang harus gitu ya udah lepasin gitu. Jangan karena yang membuat kita agak sedikit kecewa itu adalah ketika kita merasa memiliki apapun juga. Iya. Makanya bener-bener kalau misalnya anak, harta, apapun juga dipegangnya di sini aja lah. Jangan pernah di hati. Udah ngeganggu nanti kalau kita dikasih tahu, terhalang-halang terus tuh. Itu dia disimpan di sini aja. Sampai 2013 itu udah kalau nggak salah itu aku Agustus kalau nggak salah. Ya udah jual aja udah. Alphard jual, dijual ke saudara di Bandung. Dapat itu 250 juta kalau nggak salah. Iya 250 juta. Transfernya ke istri dong. Udah oke. Transfer istri aman. Udah begitu, istri tuh udah mulai udah ikut pengajian. Dia di 2010 dia udah mulai lah. Sampai seminggu apa 10 hari lah pokoknya di antara itu nagih karena duit aku sudah mulai 16 jutaan nih, harus bayar yang lainnya juga. Bu, duit si Alphard mana yang duit itu kataku. Dia bilang cuman gini, "Ya, habis." Habis, bayangin gak gitu. Ngomong gitu aja. Habis. Lah, gimana sih? Ya, udah aja kamu sudah katanya. Kata dia tuh dia. Kamu udah sekarang tinggal silaturahmi aja sama teman-teman kamu. Itu istri bilang gitu? Iya. Dia bilang gitu. Udah silaturahmi, ibadah kamu tambah, katanya seperti itu. Udah silaturahmi. Karena bisa dapat terus dia bisa cerita menganalogianya gini. Kamu naik pesawat aja nggak kenal sama pilotnya, kamu tenang-tenang aja di pilot ya. Naik masinis di kereta api nggak kenal sama kamu, tapi kamu tenang-tenang aja. Tapi kamu hidup di dunia yang sudah ditentukan atau diinikan oleh Allah. Kamu masih risau, kata dia. Akan rezeki kamu. Itu kamu masih meragukan itu gitu. Udah lepaskan semuanya, udah. Masya Allah. Kataku, terus duitnya dipakai apa? Pak, ini kita masih punya uang segini. Kita masih mampu untuk pergi. Ini Pak, jadi aku daftarin untuk naik haji. Naik haji aja belum tentu kita pergi. Siapa tahu kita di tengah-tengah sama Allah diangkat, meninggal dunia gitu. Tetapi paling tidak kita udah mendaftar untuk itu semuanya udah disiapin. Masya Allah. Waktu itu hajinya furoda atau apa? Haji plus. ONH plus. Oke. ONH plus. Jadi makanya dapat 5 tahun. Iya betul. Jadi pokoknya 2013 itu 2013, 2014 sudah daftar kan. Jadi 2019 5 tahun berangkat. Terus kita hidupnya gimana? Sudah Pak, lepaskan semuanya itu. Tapi ketika yakin begitu pelukan langsung sesudahnya itu tuh langsung gitu? Enggak lah. Enggak nangis-nangis, tapi haru tuh ada, enggak mungkin lah. Maksudnya kita ngerasain gitu. Nah, si kaki itu jauh lebih ringan. Oke. Tapi karena enggak lama, seminggu dari situ, karena aku mungkin imannya tipis lah ya, nggak terlalu hebat. Jadi Allah menguji saya tidak terlalu berat. Nggak terlalu lama-lama kayak gitu. Udah tiba-tiba ditelepon sama Trans 7. Kang, bisa nggak buat ini nanti jadi host, yang satu lagi jadi panelis ya Kang ya. Acara baru nggak di ngomong dia. Oh itu ILK pertama? Ya itu. Katanya terus, ya udah aku mau ngikut aja. Taunya pas mulai tuh, gini. Udah Kang jadi host aja terus katanya. Udah jadi host aku. Dari mulai bulan pertama tuh seminggu sekali. Bulan keduanya seminggu 2 kali, sampai bulan ketiga udah mulai stripping Senin sampai Jumat. Masya Allah. Itu dalam waktu 1 bulan. Masya Allah. Itu duitnya apa? Si Alphardnya kamu tuh dia udah tuh ambil gitu, terus renovasi rumah, bisa umroh sama istri. Kata istri cuma senyum, gitu. Kebayang apa ya? Ketika kita risau itu hanya menginikan kita aja gitu, mengganggu pikiran kamu. Karena yang diinginkan oleh setan itu adalah ketakutan itu. Betul. Kan? Jadi meragukan takut loh. Kuasa Allah ya. Meragukan kan. Udah lepas aja, dan kita nggak pernah tahu. Bener itu. Rezeki itu bisa keluar dari pintu manapun yang kita tidak akan pernah duga. Jadi setelah itu udah lepas. Makanya kalau ada ini aja masalah sekarang banyak, enggak lah, udah lepas udah. Nggak pernah mikirin lagi untuk itu bukan hal yang utama yang harus kita pikirkan. Tapi memang itu sudah ada di Quran memang. Ketika kita bergerak melangkah menuju Allah, Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Itu salah satunya, tapi malah kan Alphard keganti, semua keganti, umroh hubungan sama Allah juga insya Allah makin baik gitu kan. Apalagi Kang yang dirasakan ketika bahwasanya Kang Denny berpikir sama istri gitu, ya Allah kita makin hidup bahagia loh dengan hidup mendekatkan diri kepada Allah. Ada hal-hal yang dirasakan lagi nggak? Nikmat, karena gini, kalau kata guruku selalu bilang ketika ada nikmat itu ceritakan. Karena itu salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah gitu. Ada lagi nggak Kang? Sebenarnya mah banyak lah. Paling nggak dengan saya, ya itu salah satu yang seperti yang itu juga saya selalu ceritakan di depan anak-anak supaya dia lebih tahu bahwa apa yang dia punya selama ini tuh jangan pernah takut dengan rezekinya kamu itu. Itu keren banget. Dia pasti Allah kasih lewat papa. Jadi papa akan bekerja keras untuk berikhtiar untuk mencarikan, karena nggak mungkin kamu diterlantarkan. Secara pandangan sama nggak anak-anak berpikir seperti itu juga? Insya Allah sih. Frekuensinya sama? Yang kedua itu Adis itu secara berpikirnya jauh lebih dewasa. Dia lebih bisa mengungkap, maksudnya gini ya, literasi. Literasi itu kan penting ya. Iya, betul. Jadi kalau dia baca buku, dia bukan hanya, banyak orang anak-anak disuruh baca buku hanya untuk menghafal. Ini siapa perannya, ini siapa perannya. Tetapi literasi itu adalah di atas semuanya gitu. Dia tahu bagaimana nih, wah ini kalau misalnya begini dia bisa mengembangkan seperti itu. Malahan dia tahu maksud dari si pengarangnya membuat seperti itu kenapa. Itu tuh jauh itu tuh. Gitu. Nah, itu yang namanya literasi itu. Bukan hanya membaca tahu, setelah itu nggak hanya untuk hafalan aja, tapi dia tahu seperti apa peran-perannya, sosoknya. Nah, itu yang dipentingkan. Nah, Adis itu mengarah udah ke arah sana tuh. Jadi dia ngerti maksudnya saya satu dia lebih, anak kedua tuh jauh lebih dewasa dibanding anak kakaknya yang pertama. Gitu ya? Iya, kalau dia ngomong lebih beda kalau Adis tuh. Masya Allah ya. Jadi memang penanaman karakter untuk anak tuh memang penting banget dari kecil ya, Kang ya. Memang sangat penting. Sangat penting ya. Bahkan bahasanya sebelum 2013 itu terjadi gitu ya, waktu ketika turun. Itu sebenarnya udah penanaman karakter udah dari awal kan? Iya dong, udah ada lah. Iya. Dari kecil gimana sih didikan kalau misalnya istri sama, kan katanya istri lebih banyak hijrah. Jadi dia tuh membuka apa ya namanya? Jadi dulu tuh kalau misalnya hari Minggu tuh di rumah tuh di garasi. Adis tuh waktu itu kelas 5 kalau nggak salah dia, masih kelas 5. Dia tuh sama ibunya udah ngajarin anak-anak di atas, bukan ada perkampungan lah, bukan perkampungan sebenarnya kan. Jadi dulu tuh Bintaro tuh ya. Iya. Dulu tuh ada kehidupan di sana. Benar, itu ada kehidupan di sana. Ada orang-orang di sana yang hidup. Tetapi karena ada orang-orang kaya yang ingin membuat perumahan, yaitu di situ hampir untuk menginikannya mereka di tembok-tembok. Seolah-olah membedakan. Iya. Itu tuh nggak suka, karena istriku tuh nggak suka. Jadi si anak-anaknya tuh diajakin untuk belajar di sini. Jadi aku tuh dulu ngumpulin coki-coki, beli coki-coki terus pokoknya nggak sampai 5.000 kalau nggak salah. Coki-coki terus pokoknya ada 3 keripik atau apa gitu ya, dibungkus-bungkusin biar si anak-anaknya tuh pulang tuh bawa itu. Ya Allah. Seneng. Dan yang aku seneng tuh bukan si anak-anaknya ketika pulang, tapi ketika ibu-ibunya turun ke bawah ngejemput si anak-anaknya. Kenapa, Kang? Ya kan si anak-anaknya udah mau pulang nih kalau sore gitu. Si ibu-ibunya pasti turun ke bawah tuh ngejemput si anak-anaknya. Makasih ya Bu, yang kayak gitu tuh. Seneng banget ngelihat wajahnya mereka seperti apa. Iya. Si Adis tuh cuma ngajar bahasa Inggris kalau nggak salah dia tuh. Masya Allah. Dia padahal kelas 5 karena dia udah udah dapat dari kelas 0 kan udah belajar bahasa Inggris. Sama si ibunya tuh anak kelas 5 sampai kelas 1 SMP. Yang diajarin? Yang diajarinya kalau mau nanya apa tentang apa sama si ibunya itu. Itu tiap minggu ngumpul di garasi. Dulu tuh ada sekitar 36 orang lah. 36 sampai sekarang nggak sih, Kang? Sekarang udah enggak lah. Anak-anaknya udah pada gede juga. Enggak, maksudnya kan ada lagi anak lagi gitu. Nggak tahu tuh, mungkin udah mulai KB dia. Keluarga berencana. Jadi anak-anaknya udah gede. Kan kalau kita ngomong soal haji, alhamdulillah aku juga dikasih Allah kesempatan untuk berhaji ya. Dan momen-momen haji itu, Masya Allah, itu momen yang menurut aku salah satu momen terbaik ketika berhaji, Kang. Banyak lah kalau diceritakan. Yang aku ingin tanyakan, apa momen ketika berhaji yang Kang Denny gak pernah lupakan ketika berhaji? Apa ya? Sebenarnya paling sulit itu adalah mungkin haji itu adalah ibadah fisik sebenarnya.
dimana kita dilatih untuk bersabar dengan kondisi yang seperti kayak fisik begitu. Dan hati kan iya, maksudnya. Fisik dan hatinya kan kita diuji untuk dengan yang seperti itu kan banyak sekali protes ini, protes itu kan. Itu yang kadang-kadang ngejaga, jangan kayak gitu ngejaga yang namanya ihram kita aja tuh. Itu waduh sulit kadang-kadang yang seperti itu kadang. Tetapi yang saya rasakan justru bukan ketika lebih banyaknya, bukan ketika di hajinya. Tapi ketika pulang saya ngerasa ada banyak banget gitu yang saya dapetin dari kebaikan. Ngerasain bahwa gila ya, saya dipertemukan dengan orang-orang di sana tuh. Saya ketemu namanya Kang Aep. Kang Aep tuh dari Tasik, dia haji. Saya kejar-kejar dia. Kenapa? Dia pakai kursi roda. Dan nggak dibantu, dia sendiri. Ya Allah. Tapi dia ada sama rombongan dia. Tapi dia waktu dia masuk ke di Nabawi itu ya, di pas dia arba'in kan, dia jalannya kayak gitu. Ini dari mana ini kataku? Terus ngelihat, ngelihat mukanya dia, bahagianya minta ampun gitu dia tuh. Kenapa Kang? Maksudnya dianya tuh, akunya tuh seneng lihat dia begitu bahagianya dia gitu kan. Aku tuh dia aja bisa berangkat kataku kan. Jadi kalau Allah sudah menakdirkan dan sudah memanggil siapapun, kalian pasti akan berangkat. Jadi minta aja kayak gitu. Itu aku yang ngelihatnya si Kang Aep itu, dia kakinya udah nggak ada dua-duanya. Benar-benar memang nggak ada, udah bukan lumpuh, dia emang dua karena kecelakaan gitu ya. Tapi semangatnya dia. Umurnya berapa Kang? Terus keceriaan dia ketika ngobrol gitu, dia tuh nggak ngerasa bahwa ada handicap di dalam dirinya. Itu yang membuat aku, ini orang hebat banget. Itu akhirnya membuat banyak hikmah yang Kang Denny dapatkan ketika melihat. Aku ngelihat dia aja udah, luar biasa kataku. Ada lagi hal-hal yang hebat yang Kang Denny maksudnya rasakan ketika di sana? Karena kayak misalnya yang hebat di sana adalah menurut saya yang pertama adalah ketika saya di Rodoh bisa berapa menit lamanya. Dan enggak, karena ngumpet-ngumpet dari kalau itu si Askar. Itu strategi itu. Jadi depan tiba-tiba ke belakang gitu. Pura-pura sholat. Bukan sholat. Iya sholat gitu. Tapi nanti pindah lagi ke belakang, muter-muter sampai bisa. Yang lain udah, teman-teman saya udah, saya masih berada di situ. Kan kalau waktu di Rodoh itu aku tuh kan itu ada mimbar kan, mimbar yang tangga. Itu aku membayangkan Nabi Muhammad SAW. Sedang di situ di atas. Seakan-akan aku ngebayangin itu beliau tuh sedang ngomong sama kita semua. Dan aku nggak tahu kenapa tuh nggak bisa berhenti nangis di situ. Kan ini ngerasain yang sama gak sih? Ya iyalah. Saya justru kalau ketika nangis adalah ketika lewati saya makam. Pertama umroh. Pertama umroh, oke. Tahun 95 ya. 94 atau 95? 95 lah. 95 saya umroh pertama itu. Saya nggak pernah membayangkan saya bisa ngeliat. Jadi ketika pertama masuk ke Masjidil Haram itu, jalan itu ketika detik-detik ketika si Ka'bah tuh Baitullah langsung lihat ke atas, deng, dan ketika kelihatan semuanya saya terdiam. Itu mungkin yang dinamakan orgasme spiritual. Masya Allah. Itu naik semuanya ya dari sini nih, muter di sini, kayaknya tuh ngumpul gitu. Itu nikmatnya. Itu nggak pernah, saya tidak pernah merasakan hal itu lagi. Ya Allah. Udah nggak bisa dibayangin sih ya. Jadi begitu udah selesai. Kalau saya bisa. Dan jalan, ketika saya jalan itu nggak kayak napak, langsung kayak melayang gitu, gitu kayak gitu. Itu gitu. Itu yang pertama nikmat banget. Nikmat banget itu. Dan saya ngerasa yang sama Kang. Ngerasain gitu? Sama. Jadi dari jauh iya. Waktu itu kalau saya nggak 95, 2000 berapa gitu ya. Tapi kan prosesnya itu waktu itu udah perombakan kan. Iya udah perombakan ya. Perombakan, terus itu kan kehalang-halang kan. Ada apa gitu. Itu menuju udah lihat-lihat. Wah, waktu udah benar-benar full kelihatan. Wah, pecah tuh. Langsung wah gitu. Orang juga bingung nih kenapa nih kok sampai kayak gini nangisnya gitu kan. Cuma memang nggak bisa digambarkan kan. Maksudnya nggak bisa diceritakan kayak gimana gitu. Tiba ngalir aja gitu. Iya. Itu kan momen itu kan, itu momen itu ada orang belum tentu juga dapat itu apa ya namanya ya, ketika kita seperti yang mau kita sudah mempersiapkan diri gitu untuk jadi itu kenikmatannya itu yang meledak gitu, dar gitu. Dan waktu zaman aku 95 itu masih di bawah
kalau misalnya mau ke apa-apa tuh masih ada kamar mandi di bawah. Oh, jadi masih pakai si rantai namanya apa ya? Si gelasnya tuh gelas kaleng, gelas kaleng masih pakai rantai tuh. Jadi kalau mau minum minum zam-zam itu di situ tuh udah, kok pakai rantai sih maksudnya? Biar nggak dibawa kali itunya si siapa? Si gelasnya, si gelas kalengnya. Jadi pakai gelas kaleng maksudnya? Gelas kaleng di situ. Jadi kalau misalnya dari dulu bukan gelas plastik berarti? Enggak ada waktu dulu. Itu masih di bawah. Jadi ini aku enggak kebayang memang. Enggak terlalu jauh dari jadi dari Ka'bah di sebelah sininya. Sekarang udah enggak ada kan. Udah. Jadi kita mau turun tuh enggak terlalu jauh. Kalau sekarang kan mau bersuci lagi tuh harus Iya. Kalau dulu dekat ya berarti? Dekat ke bawah, tinggal turun ke bawah gitu. Aku masih ngingetin itu makanya, Itu tapi momen umroh pertama sama istri juga? Enggak. Enggak sendiri waktu itu? Aku itu justru sama rombongan. Enggak, maksudnya rombongan? Saya dibayarin sama SCTV kalau nggak salah. Saya turnya pernah tur Islam karena saya Islam. Jadi saya tur jadi dari situ tuh kita berangkat ke Spanyol. Andalusia. Sama ke Maroko. Maroko? Iya, Maroko juga. Jadi di perjalanan situ. Dan yang pertama tapi aku tur ke Roma, ke Asasi. Dulu enggak maksudnya 2 kali tuh. Dulu tuh ada program namanya Dunia Bintang. Di SCTV, Dunia Bintang. Di mana situ tuh bercerita ya sama kayak podcast gini lah yang bawanya Ingrid Wijanarko dulu. Nah, saya tuh pendamping co-host. Co-host. Ya, terus lama-lama bikin program. Programnya tuh keluar. Waktu dulu zamannya masih muda-muda. Jadi beberapa Krisdayanti, Yunisara, Anang itu tuh di awal-awal tuh di situ tuh jadi program itu sama barengan sama kita tuh. Cuman saya lupa yang ikut. Pokoknya 2 program, yang satu ke mana, ke Roma, ke Vatikan kayak gitu. Yang satu. Terus yang dulu programnya setelah itu setahun setelahnya mungkin. Setelah setahun setelahnya baru ada program yang umroh itu saya. Tapi dua-duanya saya ikut. Yang ke Spanyol Andalusia. Iya. Andalusia, Cordova gitu. Cordoba. Iya, Cordoba, terus Andalusia. Itu napak tilas segala macam gitu-gitu. Iyalah, jalan-jalan di apa dengan gereja-gereja yang apa? Jadi masjid yang jadi gereja gitu. Iya. Itu perjalanan itulah di Kalau jadi Spanyol, Maroko, abis itu baru umroh gitu ya? Dulu tuh umroh dulu deh. Umroh dulu ya? Baru perjalanan yang lain-lain gitu. Saya biar kalau umroh dulu, kesuciannya sudah ada. Itu akan jadi bekal dalam perjalanan. Masya Allah. Kalau misalnya sekarang ke Spanyol sama Karamba dulu, itu maksiat dulu dibersihin di situ. Jadi ketika umroh, insya Allah Allah jaga, terus jadi mudah-mudahan terhindar dari maksiat itu gitu ya. Makanya jadi jalan bisa menikmati, dan itu masih dalam sebuah rangkaian tentang perjalanan. Perjalanan itu ya. Kang, Masya Allah, ini kalau tadi Kang Denny kan bilang kalau misalnya dalam hidup tuh ya nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo, semua udah ditakdirkan sama Allah. Tapi aku pengen nanya nih, Kang Denny ada nggak sih yang pengen masih dicapai? Maksudnya mimpi, Kang. Nggak ngoyo juga, tapi ada mimpi nih yang sebenarnya aku pengen kayak gini gitu. Saya tuh sebenarnya sekarang lagi bergerak hanya untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana itu memuliakan guru itu. Jadi saya bergerak untuk saya teman-teman aja, saya pernah jadi P Project punya lagu. P Project itu punya lagu namanya yang nyanyi lagu siapa? Boyz II Men. I'll make love to you. Aku bikin itu kalau misalnya ngelihat syair-syairnya itu sepertinya biasa, tapi itu bisa dibuat itu lama sekali sebenarnya. Karena itu syairnya juga biasa, tapi itu penuh jiwanya si teman-teman aku tuh ada di situ gitu. Jadi dibuat apa liriknya? Liriknya yang di kelas ku tulis nasib seorang guru, mengajar banyak ilmu hingga kini aku banyak tahu. Semoga pokoknya itu tentang guru-guru yang honorer.
Jadi sanggupkah aku menjadi guru honor seminggu, hanya sampai Rabu babe setuju ku jadi guru gitu. Itu tuh kita buat emang kayak bercanda, tetapi sebenarnya itu punya nilai lebih dari orang ya, karena sudah positioningnya Pi Project kan ya lucu gitu loh, gitu kan. Tapi sebenarnya maknanya itu kan, kalau orang perhatikan kan. Tapi dia dari semua yang selalu kita buat itulah tentang value-nya. Tentang jadi value-nya, gini, kalau misalnya sekarang kita ngelihat mungkin yang kuliah-kuliah mungkin warkop lah ya, yang waktu dulu cuman paling berempat lah. Tapi kita tuh bisa 40 teman-teman kita yang kuliahan. Itu ya 40 waktu dulu tuh. Kuliahan, mereka selesai kuliah S1, hidup tidak mau menjajakan ijazah untuk mencari kerjaan, tetapi mau hidup di dunia hiburan. Oh, Masya Allah, 40 orang banyak. 40 orang. Dan kalau misalnya dilihat, itu adalah miniatur dari NKRI. Kenapa, Kang? Karena semua ada di situ. Ada Bataknya, ada Bataknya, Manado, Padang, Jawa, Sundanya yang mayoritasnya. Agamanya adalah Katolik, ada Kristen, ada itu tuh macam-macam di situ. Dan kita tidak pernah bersinggungan tentang hal-hal tersebut. Masya Allah. Jadi kita berbicara tentang sebuah karya. Bagaimana kita memberikan sebuah hiburan yang punya makna. Karena saya dari dulu selalu mempunyai pemikiran bahwa gini, komedi yang cerdas itu selalu memberikan yang namanya kebaikan dan semangat kehidupan. Itu penting. Oke. Aku mau nanya soal komedi yang terkesan, ya ada beberapa, mungkin Kang Denny juga pasti tahu juga ya, artinya ada beberapa yang menyerang. Jadi kayak semacam komedi tapi dia kayak menyerang seseorang. Roasting gitu misalnya. Ya, roasting, terus komedi yang tapi roastingnya tuh bukan langsung di depan. Kalau di depan ini kan benar-benar mungkin ada kesepakatan betul. Gitu kan. Tapi ini benar-benar orangnya nggak ada. Oh, nggak boleh. Terus bahkan sampai ke agama. Itu gimana Kang kalau kayak gitu? Kalau itu tuh sebenarnya udah nggak boleh seperti itu. Jadi sekarang itu ada sebuah bahwa orang itu melakukan apapun demi viral. Oke. Jadi sekarang untuk di makanan juga bukan yang penting viral, bukan yang halal. Yang dicarinya itu. Jadi yang penting itu adalah sekarang kehebohan. Oke. Ini yang menjadi permasalahan. Akhirnya kita tuh kenapa sekarang kapitalis begitu menguasai, ya karena memang begitulah. Sengaja di orang-orang tuh popularitas. Jadi kayak gini ya. Saya ngerasa bahwa popularitas tanpa kuantitas itu seperti popularitas perahu kertas. Jadi dia ngambang karena kertas kan kena air, tenggelam sendirinya. Tanpa kualitas ya Kang ya, bukan kuantitas tadi kan? Bukan tanpa kualitas. Jadi popularitas tanpa kualitas itu seperti popularitas ya seperti perahu kertas. Iya. Ya gampang tenggelam. Iya, cuman sebentar aja gitu di permukaan terus tiba-tiba hilang aja udah. Tapi benar juga sih kalau misalnya dipikir-pikir, Kang Denny sama teman-teman Pi Project itu kan lama banget ya. Berapa tahun Kang berkarir di dunia entertainment? Saya sama teman-teman ini dari tahun, kalau sama dari awal sama teman-teman yang lain sama Padiangan itu 84. Tetapi ketika udah mulai masuk ke belum lahir. Oh, belum lahir ya? Belum lahir. Ketika profesional di tahun 94. Oh, 94 baru. 94 baru mulai. Tapi saya selalu mengatakan ini. Ketika saya berkumpul waktu dulu dengan teman-teman, saya selalu mengatakan bahwa kita tidak mencari nafkah tapi mencari berkah. Itu Masya aja Allah. udah. Jadi dari dulu itu ya? Dari dulu udah dibilangin sama kita berharapnya begitu. Karena sampai sekarang pun nggak ada kerjaan sama teman-teman, tapi kita secara silaturahmi terjalin. Masya Allah. Saling bercerita. Berapa sih total Kang? Sekarang kalau misalnya sama pop tuh masih sekarang udah manajemennya beda sama pop. Kita bikin sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi sekarang di saya sudah ada sekitar 15 lah. 15 ya. Cuma 15 orang. Di popnya sendiri nggak tahu udah ada berapa orang karena udah jarang ini berhubungan. Tapi teman-teman masih, kalau saya sama teman-teman masih berjalan seperti itu. Malah saya senang dengan kayak sekarang ini bersaing dalam tanda kutip ya. Maksudnya itu bersaing dengan anak-anaknya. Isur kan dia di Malaysia sama karena dia ngejar si anak-anaknya sekolahnya lebih murah di sana karena si istrinya kan dosen di Malaysia. Dan sekarang udah doktor di aku nggak tahu universitasnya. Enggak, di Malaysia dia. Di Malaysianya dia. Oh, nggak tahu tapi di mananya di Malaysia. Di Bukit apa namanya?
Jalil. Bukit Jalil. Bukit Jalil. Ya, tinggalnya di Bukit Jalil. Si anaknya tahun kapan ya? Tahun kemarin kalau nggak salah dia juara 2 tuh robotik. Masya Allah. Di Perancis. Oh, di Perancis? Iya, dia lomba robotik. Lombanya di sana. Oke. Tapi memang teknologi di Malaysia sih berkembang sangat pesat sih ya. Ya seharusnya juga IT gitu-gitu ya. Enggak, seharusnya kita menanamkan, kalau misalnya kita ngelihat dulu mereka mengambil guru-guru dari kita loh. Kamu bayangin nggak, guru tuh memegang penting peranan seperti itu. Benar. Saya cerita sedikit ya tentang dulu yang namanya Hirohito ketika Hiroshima sama Nagasaki dibom, yang dia tanya bukan tentaranya berapa, tetapi berapa sisa guru yang ada. Masya Allah. Bayangin nggak seperti itu? Ini pernah saya ngomong, saya nggak cerita seperti itu. Tapi ketika di Lab Sky, saya 2 kali di SMP saya jadi wali murid untuk berbicara untuk pas wisuda. SMA juga saya berbicara juga sama seperti itu. Saya bicarakan tentang bagaimana Lab Sky ini dengan prestasi yang sangat luar biasa lah. Masya Allah. Di UI saya kalau nggak salah berapa 56 gitu keterima di undangan nih ya. ITB berapa, di UGM berapa. Terus Unibrau berapa, Unair berapa kayak gitu. Tapi kata saya ngelihat, tapi tidak ada satupun yang diterima di UNJ. Sementara Lab School itu kan, Lab Sky ini kan punyanya UNJ kan. UNJ itu sekolahnya guru-guru hebat sebenarnya kata. Karena apa? Kalau misalnya guru itu di luar itu, untuk menjadi guru dia harus jadi 5 terbaik terlebih dahulu. Bayangin nggak? Guru yang hebat pasti akan mencetak anak-anak yang hebat. Itu aja. Kalau semua sekarang, makanya muliakanlah guru. Muliakan tuh dengan cara seperti apa? Bukannya orang tuanya mengerti, berikan ke guru tuh untuk dengan apa yang dia punya itu untuk memberi. Karena sekarang ilmu gampang, kamu tinggal cari di Google juga gampang. Tapi bagaimana untuk memberikan motivasi kepada anak-anak untuk masih mau mencari hal-hal yang dia inginkan untuk ke depan lebih maju lagi, itu sangat penting. Kenapa ilmu itu dulu orang-orang dulu tuh benar-benar melekat? Karena kalau misal dulu tuh susah banget untuk mencari ilmu, dia harus pergi mungkin jauh. Iya. Dia harus menjual mungkin hartanya untuk ketemu gurunya menuntut ilmu, dan itu ilmunya berkah dan melekat kepada dia ya. Kalau sekarang kan sangat gampang banget gitu ya. Instan lah gitu. Instan banget ya. Makanya dulu kan ada istilahnya yang disebut dengan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal salah. Carilah ilmu sampai pintar. Sampai pintar. Kalau belum pintar lu cari ilmu. Terus ya. Tapi saya tanya, ini kok udah setelah ngobrol gitu, aku tanya ke si Laskar juga. Jadi kita sekolah tuh buat apa, Las? Buat pintar. Salah. Kita sekolah itu buat bijaksana. Karena tujuannya utama untuk sekolah itu adalah supaya kita lebih bijaksana, menghaluskan hati kita, mengetahui lebih, mempermudah jalan kita ke arah mana gitu kan, seperti itu. Itu intinya sebenarnya sekolah itu. Jadi bukan untuk pintar sebenarnya. Kang, ini dua lagi aku ada pertanyaan. Pertama, aku tertarik tadi agak jauh sedikit yang tentang bagaimana NKRI tadi yang 40 orang itu berbeda-beda suku, agama segala macam. Apa sih yang value ditanamkan di 40 orang itu sehingga kalian tuh nggak pernah bertengkar satu sama lain? Itu apa sih? Sebenarnya adalah salah satunya gini. Ketika kamu akan mencari hal-hal yang sensitif gitu, itu pasti ego kamu akan kerasa di dalam diri kamu. Kita berkumpul untuk memberikan sebuah hiburan kepada masyarakat Indonesia lah kasarnya. Kita akan hidup di sini. Jadi usahakan untuk mendekatkan kita dengan yang lainnya, tidak menyinggung hal-hal yang sensitif itu. Jika banyak sekali persamaan di antara kita, kenapa kita harus membicarakan 1-2 perbedaan itu gitu misalnya. Jadi udah kita bicarakan yang bersamaan. Karena apa? Karena kita akan dibangun dengan kebersamaannya itu. Energinya bersamaan itu jauh lebih kuat. Dengan kebersamaan kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Masya Allah ya. Ini penting banget sih. Penting banget ya. Karena sekarang kan banyak hal-hal yang bahas ini orang bisa ngamuk-ngamuk itu bisa segala macam. Makanya penting ya bahasanya tuh nggak tahu ya. Aku ngelihatnya bagaimana kita satu pasti ilmu ya Kang ya, ilmu ya. Terus kedua soal informasi yang diberikan kepada anak-anak ini, anak-anak terutama karena generasi yang terus bertumbuh nanti kan lanjutin yang lain-lainnya gitu ya. Itu kan aku tuh sebenarnya masih ada menurut aku ya ada satu tantangan bagaimana ketika kita
anak-anak ini gampang mendapatkan informasi, tapi keberkahannya itu nggak dapat, itu masih lumayan PR sih Kang kalau menurutku. Karena kalau misalnya dibilang ngapain cari yang susah, cari yang mudah aja. Padahal kan salah satu hal yang nggak bisa didapatkan itu keberkahannya Kang. Artinya waktu itu guruku pernah bilang, kamu beda kalau kamu belajar online, kamu dapat ilmunya, tapi kamu dapat berkahnya nggak? Kamu dapat berkahnya ketika kamu datang ke tempat ilmu tersebut, kamu datang, kamu hormatin guru kamu dapatin ilmunya, itu beda. Rasain deh bedanya seperti apa gitu. Nah ini kalau sekarang ini kan semua kan banyak serba online Kang. Iya. Ya, ini maksudnya aku sama mau melanjutin pertanyaan terakhir aku ke Kang Denny bahwa bagaimana Kang? Maksudnya Kang Denny tadi aku lihat itu benar-benar menanamkan value bahwa ini ada guru, ya guru ini harus kita muliakan. Dan aku nggak tahu ya, ini dari kacamata aku lihat Kang Denny mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa guru ini mulia dan kalian harus punya rasa terima kasih kepada guru karena memberikan ilmu atas izin Allah gitu ya. Ini gimana Kang melihatnya? Ini sebenarnya gini ya. Sebenarnya kita ngelihat tuh sebenarnya kita bersama-sama harus di dalam sebuah frekuensi yang sama. Oke. Ketika kita misalnya cuman mau dengar tausiahnya siapa cuma di handphone seperti itu, nggak akan dapet yang namanya sentuhan yang akan menyentuh langsung itu. Si frekuensi itu, si frekuensi itu yang itu yang sebenarnya yang memberikan si keberkahan lah, karena semangatnya beda ketika kita, dan apa yang diucapkan itu akan lebih jelas. Jadi kalau misalnya saya punya dosen, dia ngajar 2 SKS itu berapa ya? Jadi 2 kali 45, 1,5 jam lah. Dia bisa ngomongin masalah ininya 1 jam. Ngobrolin tentang hal apa aja gitu, tentang dia kegiatan gitu. Belajarnya cuma 1,5 jam. Karena kata dia, kalau 1,5 jam yang ini lu bisa bacalah di modulnya juga udah ada. Nanti kalau misalnya kamu nggak tahu baru ini, tetapi ada ilmu-ilmu lain yang bisa didapatkan dari situ gitu. Masya Allah. Itu sebenarnya orang nggak bisa ngelihat kalau misalnya kita bertatapan gini ya, beda rasanya, beda daripada telepon, Zoom dan lain-lain. Beda. Mau WA kayak gini nggak bisa lah. Nggak bisa digantiin. Tidak akan tergantikan. Sentuhan gitu yang kayak gitu, tatapan itu tuh artinya susah diungkapkan gitu. Itulah yang dibuat kalau misalnya kita ngerasain bahwa orang ketika misalnya siapa ya lagi berbicara tausiah misalnya, salah satu Ustadz Adi Hidayat lah, Ustadz Abdul Somad misalnya, ketika dia berbicara, saya menatap matanya tuh, ketika dia mulai ada, kalau kita satu frekuensi, ketika dia berbicara gitu seolah-olah itu adalah kebutuhan untuk saya gitu. Kok tiba-tiba nyambung gitu kayak gitu. Itu karena ngelihat matanya juga, gue seneng banget gini, dapat energi dari situ. Kan kita butuh figur. Butuh figur. Figur itu yang kita akan lihat. Dan itu kan yang harus dilihat. Walaupun banyak sekarang, kalau misalnya ngelihat Ustadz tuh yang penting mah udahlah kamu lihat omongannya Ustadz mah dari mana. Memang iya sih sebenarnya. Tapi tetap aja dia kalau misalnya Ustadz itu bisa memberikan hal-hal yang lebih baik dengan tingkah lakunya gitu, itu jauh mukul ke kitanya tuh maksudnya dang. Jadi benar-benar kita tuh ini benar ini ada. Itu kan kita nyari itu figur-figur yang kayak gitu yang kita gue tuh butuh kayak gini. Aku pengen kayak gini. Bener aku lakukan yang seperti itu kayak gitu. Ketika dia berbicara memberikan satu kepada diri kita dan kita menggerakkan hati kita, menggerakkan karena semangat kita bertemu itu tuh. Masya Allah. Aku mau lakuin ini. Masya Allah. Katanya nah gitu. Bahkan kalau misalnya kita dibilang kan, kalau misalnya kita melangkah dalam satu kebaikan, misalnya kita mau sholat gitu ya, sholat ke masjid, itu langkahan kita kan satu kebaikan, satu dinaikkan derajatnya kita gitu kan. Ke majelis ilmu juga seperti itu insya Allah ya Kang ya. Masya Allah. Insya Allah. Kang, aduh ya Allah, ini sebenarnya masih pingin ngobrol banyak dan dikasih tahu tuh mau maghrib katanya. Panjang ya kita ngobrol ya. Kang Denny sekali lagi makasih ya. Salam buat anak-anak, salam buat istri juga. Terima kasih sekali lagi. Kita langsung pamit aja. Makasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.